Oke, selamat bertemu kembali pada kuliah bersamaan diferensial. Kali ini kita akan membahas software sistem dinamik Vensim untuk menginvestigasi persamaan diferensial. Utamanya sistem persamaan diferensial atau yang sering merupakan model dari apa yang disebut dengan sistem dinamik. Oke, sebenarnya ada software lain yang juga bisa digunakan untuk menginvestigasi sistem persamaan diferensial atau sistem dinamik, seperti misalnya Stella ya, kemudian PowerSim, AnyLogic, kemudian NetLogo, dan yang lain-lain. Jadi Vensim, AnyLogic itu keduanya memiliki apa yang disebut dengan PLE ya, Personal Learning Environment. Jadi itu adalah gratis untuk kepentingan education atau personal ya. Jadi Vensim dan AnyLogic memiliki versi yang disebut dengan versi Play ya, Personal Learning Environment, itu gratis. Kemudian kalau NetLogo itu gratis semuanya ya. Jadi tidak ada Play, tidak ada apa-apanya ya, dia memang gratis. Kemudian NetLogo itu di samping juga memiliki fitur sistem dinamik, juga memiliki apa yang disebut dengan agent based modeling ya. Jadi pemodelan dengan agent, yaitu sangat kontras dengan pemodelan sistem dinamik. Oke, itu tambahan. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, kita sekarang akan membicarakan bagaimana mengubah sebuah persamaan diferensial menjadi model dalam Vensim. Nah, taruhlah misalkan kita memiliki persamaan diferensial dx dt sama dengan misalkan saja 3 ya, itu misalkan ya. Nah, kemudian ini persamaan diferensial yang sangat-sangat sederhana. Nah, tentu saja solusi analitiknya dengan mudah bisa Anda dapatkan. Jadi solusi analitiknya adalah xt t sama dengan 3t tambah konstanta sembarang. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini diketahui ya, misalnya dalam realitas sebuah persamaan diferensial selalu memiliki nilai awal atau syarat batas ya. Ini misalnya kalau nilai awalnya misalnya x0 itu ya sama dengan 10 itu misalnya, maka tentu saja x0 sama dengan 3 x0 sama dengan 3 kali 0 tambah c yang akan menghasilkan c sama dengan 10, sehingga solusinya adalah xt t sama dengan 3 kali d tambah 10 ya. Itu solusi analitik dari ini harusnya huruf kecil ya. Nah, ya. Jadi solusi analitik dari persamaan diferensial ini. Jadi kalau persamaan diferensialnya simple seperti ini, sebenarnya kita tidak memerlukan Vensim untuk menyelesaikannya. Tetapi kadang-kadang persamaan diferensial atau model dari masalah real dalam bentuk persamaan diferensial tidak sesimpel ini. Bahkan sering sekali solusi analitiknya tidak ada. Nah, dalam kasus seperti itu kita perlu mencari cara lain untuk menyelesaikannya. Salah satunya adalah dengan solusi
numerik. Nah, untuk membuat persamaan diferensial ini menjadi sebuah model yang siap dieksekusi oleh Fencim, ya, kita harus pahami terlebih dahulu jadi arti dari persamaan diferensial ini. dx dt ini artinya kan laju perubahan dari x, ya. Jadi laju rate of change dari variabel x, ya. Nah, variabel yang berubah ini x gitu ya, dalam hal ini sering disebut dengan level, ya, atau stop. Jadi kita di sini membuat variabel stop atau level yaitu x. Oke, ini x itu ya. Oke. Nah, kemudian x ini akan mengalami perubahan, ya, akan mengalami perubahan karena ada yang masuk gitu ya. Masuknya itu berapa? Ada yang masuk atau ada yang keluar mungkin nantinya, ya. Nah, masuknya itu yang disebut dengan flow, ya. Nah, ini flow, simbol dari flow atau rate, ya. Jadi kita bisa buat begini, ya. Flow dari ini kita sebut saja lah dx dt gitu ya, untuk memudahkan saja. Jadi flow-nya, rate of change-nya ini adalah dx dt, ya. Tanda awan ini artinya kita tidak memasalahkan dari mana dia datangnya, tapi yang jelas dia akan mempengaruhi harga dari x, ya. Nah, ini sesimpel ini modelnya, ya. Nah, sekarang kalau kita ini cuma gambar grafis saja, ini tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian untuk memberikan harga-harga, ya, seperti dx dt sama dengan 3, ya, ini misalnya, kemudian nilai awalnya sama dengan 10, itu ya kita mengisinya dengan menggunakan ini, ya, fx ini, ya, simbol fx, ya. Jadi di sini kita kasih harga dx dt nya sama dengan 3 gitu ya, dalam hal ini 3, ya. Kemudian kita bisa cek di sini apakah sintaksnya betul atau tidak. Klik ini sintaks itu ya, oke, ya. Sudah oke, ya, kita oke kan. Kemudian ini x nya, ya, x nya secara otomatis dia akan memberikan harga integral dari dx dt, ya. Tentu saja lah kalau diselesaikan, ya, x nya adalah integral dari 3t itu ya, 3 dt, ya. Jadi integral 3 dt, ini integral dx dt. Nah, ini initial value. Nah, initial value inilah dalam hal ini kita kasih nilai 10 sesuai dengan soal tadi. Bisa dicek juga ini sintaksnya, oke, ya, selesai, ya. Nah, sekarang benar enggak ini hasilnya 3t plus 10. Nah, kita bisa cek hasilnya. Jadi kita jalankan, ya. Ini, ya, do you want to save the sketch to enable automatic backup? Oke, ya, yes, ya. Kita set current or backslash, do you want to override? Yes, ya. Nah, selesai. Nah, sekarang bagaimanakah wajah dari x ini? Ya, kita bisa buat grafiknya, ya. Seperti ini kita buat grafiknya, kita dapat grafik seperti ini, ya. Ini betul atau enggak, ya? Kelihatannya sih betul karena 3t plus 10, ya, tentu ini sumbu vertikalnya adalah x nya, ya, xt, sementara sumbu horizontalnya adalah t. Jadi apakah betul ini 3t plus 10? Ya, sepertinya sih betul. Yang ini kalau dicek, ya, ini mungkin 10, ya, itu kelihatan 10. Kemudian kalau 50 ini berapa, ya, 3 kali 50 150, ya, ini 160, itu kan betul kan, 3 kali 50 150 tambah 10 60. Kalau dia 100 berapa nih di sini, ya, 10. Jadi betul nih grafiknya, ya.
Itu. Atau mungkin juga bisa tampilkan daftar tabelnya ya. Jadi misalnya bisa dikeluarin tabelnya, misalnya kalau pakai tabel itu yang nah ini juga kalau 6 dari 10 1 13 ya, 3 kali 1 tambah 10 13, 3 kali 2 tambah 10 16, 19 dan sebagainya. Nanti ini kita bisa manipulasi tabelnya sehingga dia berbentuk vertikal juga horizontal seperti ini. Oke, segitu dulu, nanti kita lanjutkan.